Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian aplikasi Mayop untuk menyelesaikan tugas satu praktikum PDBKB. Nah, di sini kita buka dulu file tugasnya. Nah, yang pertama kita isi dulu identitas perusahaannya. Untuk itu kita balik lagi ke aplikasi Mayop, yaitu klik Create. Nah, di sini kita klik next. Nah, kita isi datanya sesuai sama yang ada di tugasnya. PD Pelangi nama perusahaannya. Kemudian addressnya, Jalan Mentut Barat, nomor 47, Bandung. Kemudian nomor teleponnya 022 022 325 557. Kemudian nomor faksnya juga sama 022 325 5575. Kemudian email address-nya kita isi pelangi at cbn.net.id. Nah, kita samakan kembali. Apabila sudah sama, kita klik next. Kemudian untuk tahunnya, yaitu tahun 2020. Nah, untuk financial year end-nya, itu kita klik pilih Desember. Nah, untuk bulan mulainya kita pilih juga Desember. Kemudian next. Kita next. Nah, untuk yang ini kita pilih yang bagian 3, yaitu create my account list. Next, kemudian posisi filenya atau tempat filenya saya ingin pindahkan yaitu ke PD Pelangi, folder PD Pelangi. Kemudian kita klik save. Nah, kita next. Nah, di sini kita klik yang command center. Nah, untuk memudahkan kita full screen dan kita bagi dua seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar akun. Nah, untuk itu kita klik yang account dan account list. Nah, di sini ada beberapa akun yang harus kita ganti, yaitu yang pertama general check account. Di sini kita ganti jadi cash in bank. Kemudian yang trade debt store. Nah, ini kita ganti juga menjadi account receivable, kodenya 1300. Kita ganti accounts receivable. Terus oke. Nah, kemudian kita ubah lagi ini yang trade creditor. Ini kita ganti menjadi kodenya 1100 accounts payable. Kemudian yang retain earning, nah ini kita ubah jadi capital stock. Jadi capital stock. Nah, setelah sudah, baru kita mulai tambahkan daftar akun yang lain satu persatu. Pertama, asetnya dulu. Nah, untuk itu, untuk mempermudah yang lain seperti undeposit fund, itu kita ini apa namanya ganti kodenya. Biar mempermudah kita turunkan kodenya. Ya, setelah sudah baru kita uh, tambahkan new. Nah, untuk itu selanjutnya new kita tambahkan
Yang pertama kita tambahkan itu petty cash. Nah, account type-nya itu yaitu petty cash itu bank. Bank. Nomornya 1200. Nah, kemudian untuk account name-nya petty cash. Klik new lagi, lanjut karena biar mempermudah kita langsung new lagi. Nah, kemudian tadi akan receivable udah, kita lanjut ke allowance for doubtful debt. Nah, untuk allowance for doubtful debt itu akun receivable, kodenya 1400. Allowance for doubtful debt. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya yaitu merchandise inventory. Nah, merchandise inventory itu other current asset. Kodenya 1500. Merchandise inventory. Kemudian klik new lagi. Nah, selanjutnya habis itu kita tambahkan store supplies. Nah, store supplies ini juga order current asset sama store supplies 1600. Store supplies. Kemudian new. Nah, kita tambahkan kembali prepaid insurance 1700. Prepaid insurance. Nah, kemudian new lagi kita tambahkan prepaid train 1800. Prepaid train. Kemudian kita tambahkan kembali prepaid tax 1900. Nah, prepaid tax yaitu prepaid tax. Nah, selanjutnya untuk yang fixed asset kita tambahkan juga yaitu new. Nah, ini kan fixed asset kita mulai dari 1-2000. Nah, ini dia header account fixed asset, account name-nya fixed account, fixed asset. Nah, kita new. Kemudian balik lagi ke detail, yaitu equipment at cost. Nah, untuk equipment at cost ini order asset. Kodenya itu 2100. Equipment at cost. Kemudian kita new lagi, yaitu equipment akumulasi depreciation. Jadi 2110 namanya equipment accumulation depreciation. Nah, kalau sudah, ini sudah semua yang asetnya, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita lanjut ke yang liability. Yang liability, kita klik new. Nah, yang pertama, liability itu kita ada account payable tadi udah, kemudian kita expense payable. Nah,
Untuk expense payable ini kita ganti menjadi other current liability. Lanjut. Kemudian yang other current liability yaitu 1200 namanya expense payable. Nah, kita klik new. Kemudian income tax payable 1300. Income tax payable kemudian new lagi yaitu PPN payable, kodenya 1400. PPN payable, terus kemudian kita new lagi 1500, itunya PPN outcome. Kemudian kita new lagi 1600 PPN income. Nah, kemudian kita new. Nah, untuk itu selanjutnya ada long term liabilities. Nah, ini kita pindahkan ke header account yaitu 2000, namanya long term liabilities. Nah, kita new. Kemudian balik lagi ke detail account yaitu order. Untuk detail account yang Bank Permata Loan ini termasuknya long term liability. Kodenya 2100. Sudah ada, berarti pertama-tama kita klik OK dulu. Nah, karena sudah ada, nah yang ini kita turunkan. Kodenya kita rubah. Nah, klik OK. Nah, baru kita tambahkan kembali, berarti tadi yang belum long term liability 2100 Bank Permata Loan. Kemudian klik OK. Nah, berarti sudah untuk yang liabilities semuanya sudah ada. Baru lanjut kita tambahkan ke yang equity. Ya, kita tambahkan yang equity yaitu dividen 1200. Dividen. Kemudian yang selanjutnya income summary. Nah, lanjut. Setelah itu kita tambahkan yang selanjutnya, kita tambahkan account type-nya yaitu income. Nah, di revenue atau income atau revenue. Nah, ini masuk income. Kodenya 4100. Ini sales. Kemudian kita klik new. Nah, 1200 ini sales return. Nah, kemudian klik new. Selanjutnya cost of sales. Nah, untuk cost of goods sold ini kodenya itu cost of sales, nomornya 1100, namanya cost of goods sold. Klik new. Kemudian tambahkan kembali 1200 freight paid. Nah, terus kemudian
kita klik OK dulu. Nah, kemudian untuk yang expense, nah di sini kan udah ada wages and salaries dan other employment expense. Nah, untuk yang wages and salaries ini kita rubah. Nih, kita rubah wages and salaries kodenya menjadi 1700. Oke. Kemudian baru kita lanjut, kita tambahkan. Nah, untuk yang expense ini, yang pertama ada beban iklan 1000, kodenya 1000, advertising expense. Terus kemudian new 1100, telepon, phone, and electricity expense. Nah, kemudian kita new lagi, kita tambahkan kembali stock supply expense 1200. Kemudian kita tambahkan kembali bad debts expense, kodenya 1300. Kemudian expense ini expenses. Nah, ya. Kemudian kita klik new lagi 1400, yaitu depreciation expense. Expenses. Kemudian new, kita tambahkan kembali 1500, insurance expense. New kembali, kita tambahkan kembali rent expense. Kodenya itu 1600. Kemudian kita tambahkan kembali, karena tadi wages and salary sudah, itu 1800. Selanjutnya other operating expenses. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya, untuk other income, kita tambahkan other of revenue and gains, yaitu 1100, interest revenue. Kemudian klik OK. Selanjutnya terakhir other expense. Untuk other expense kita tambahkan yaitu 1100, interest expense. Kemudian nambahkan kembali 1200, yaitu bank service charge. Kemudian kita tambahkan kembali 1300, income tax expense. Kemudian klik OK. Nah, untuk mengecek kembali kita bisa klik yang all account. Di sini ada semua akun yang telah kita buat tadi. Nah, setelah semuanya didaftarkan, kemudian klik close. Oke, selanjutnya
Untuk selanjutnya kita akan mengatur pajaknya. Nah, di sini kita klik list, kemudian tax code. Nah, pajaknya kita hapus semua, kecuali untuk good service tax sama yang NT, kodenya GST sama NT. Yang lain kita delete. Nah, untuk yang GST ini kita edit. Nah, kodenya kita ganti jadi PPN. Oke. Nah, untuk description-nya kita ganti pajak pertambahan nilai. Nah, ini rate-nya 10%. Nah, untuk link account-nya kita ubah menjadi yang atas itu PPN outcome, yang bawah itu PPN income. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah juga, kita klik close. Selanjutnya, kita akan melink akunnya, yaitu dengan setup link account, account and banking account. Nah, untuk di sini yang kita ubah yaitu undeposit fund-nya. Undeposit fund-nya kita ganti menjadi cash in bank. Press account. Yes. Nah, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita ubah juga sales account. Nah, di sini yang atasnya sudah benar ini account receivable, kemudian cash in bank, kemudian setup yang cash account. Nah, untuk yang cash account ini kita ganti yang ininya, checklistnya kita hilangkan. Nah, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi saldonya, saldo awalnya. Di sini kita pilih setup balance account opening balance. Nah, kita isi sesuai dengan kode yang di sini. Untuk cash in bank kita isi 41.520.000. Kemudian yang petty cash kita isi 9.800.000. Kemudian account receivable kita isi 85.800.000. Nah, untuk yang allowance for doubtful debt, di sini kan akun normalnya itu ada di debit, sedangkan di sini itu di tugasnya ada di kredit. Nah, untuk itu kita tambahkan minus di depannya, ya 11.800.000. Kemudian merchandise inventory 520 juta. Kemudian untuk prepaid insurance, prepaid stock supply dulu, maaf. Untuk stock supply 9.800.000. Kemudian prepaid insurance 15.300.000. Kemudian yang prepaid train itu 21.300.000. Nah, kemudian yang prepaid tax itu 15 juta. Nah, kemudian untuk yang equipment at cost, equipment at cost itu 63.300. 63.300. Kemudian yang equipment accumulation depreciation sama, harusnya di debit tapi di sini nggak di kredit, kita minus 16.500.000. Nah, selanjutnya di liability, yang liability account payable
Nah, di sini 69.300. Kemudian account expense payable-nya 3.900.000. Kemudian income tax payable-nya kosong, PPN payable-nya 1.500.000. Kemudian PPN outcome-nya kosong, PPN income kosong. Kita lanjut ke Bank Permata Lawan. Bank Permata Lawannya itu 301 juta. Nah, kemudian lanjut ke Andrian Capital. Kemudian di sini yang kodenya 31100, 31100 itu diisi dengan 365.250.000. Nah, kemudian yang kodenya 31200 yaitu dividen. Dividen itu harusnya diisi di bagian kredit, tapi di sini di bagian debit, maka ini minus 25.400.000. Nah, kemudian sales. Lanjut di sales itu kita isi 503.300.000. Kemudian langsung ke cost of goods sold. Nah, di sini diisi 314.100.000. Kemudian kelebihan nolnya. Nah, kemudian untuk freight paid itu 8.800.000. Kemudian kita lanjut ke expense. Kemudian di sini ada advertising expense-nya 4.200.000. Kemudian telepon itu ada 8.700.000. Kemudian ada stock supply 4.750.000. Kemudian ada bad debt, bad debt. Bad debt-nya itu 15.100.000. Kemudian depreciation 16.500.000. Kemudian trend expense yang 4. Insurance expense dulu 14.300.000. Kemudian ada rent expense 23 juta. 23.300.000. Kemudian wage and salaries 36.300.000. Kemudian other operating expense 9.300.000. Nah, kemudian selanjutnya kita isi yang other income, yaitu interest revenue itu 6.100.000. Kemudian interest expense 9.480. Kemudian bank service charge-nya 6.600.000. Nah, apabila sudah normal terdistribusi sesuai jumlah, itu balance-nya bakal 0. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita akan setelah mengisi neraca itu kita membuat daftar pelanggan. Nah, seperti ini. Di sini kan ada daftar customer. Nah, kita di sini pindah ke posisi cart file. Kita di cart list. Nah, di sini kita tambah. Nah, kita isi cart type-nya customer. Nah, customer ini kita itu yang pertama ada Tektok Komputer.
Kemudian card ID-nya C001, address-nya itu di Jalan Tirta Yasa, nomor 22, kotanya Bandung, Indonesia. Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian nomor teleponnya 022 623. Nah, setelah diisi, kemudian kita klik New. Nah, yang kedua yaitu Transkomputer. C002, address-nya di Jalan Cileunyi, Raya, nomor 70, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya 022 723 5454. Kemudian klik New. Tambah lagi Mega Komputer. Card ID-nya C003, Jalan Sukasari, nomor 12, Bandung. Nomor nomor 12, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya 022 621 1234. 022 621 016 4. Kemudian klik New. Selanjutnya yang terakhir Prima Komputer. Prima Komputer, card ID-nya C004, address-nya Jalan Jenderal Sudirman, nomor 35, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya 022. Nah, setelah sudah ini Indonesia. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk customer-nya bisa kita lihat ya, sudah termasuk semua, sudah sama. Kemudian daftar supplier-nya kita tambahkan, yaitu yang pertama PT Makmur Jaya. Nah, kodenya S001 BEC lantai 1 nomor 12 lantai. Nah, kemudian Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya
022 630 3334. Kemudian kita tambahkan lagi CV setia abadi. Nomor itunya S002. Addressnya BIP lantai 3 nomor 31 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomornya 022 380 2900. Kemudian kita klik ini, tambahkan lagi yaitu PT Lodan S003, addressnya ITC lantai 2 nomor 29 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian nomor teleponnya 022 630 1234. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah kita lihat sudah semua. Nah, kalau sudah semua, kita klik close. Selanjutnya, kita akan mengisi saldo awal piutang dagang. Nah, di sini kita klik setup balance, yaitu customer balance. Maaf, balance, customer balance. Nah, di sini kita add cell. Nah, yang pertama kita pilih itu di sini saldo piutang dagangnya itu Tekno Komputer. Nah, invoice-nya kita isi dengan nomor fakturnya F11 12/12, tanggalnya yaitu 25 bulan 11 2020. Kemudian memonya kita isi saldo awal piutang dagang. Nah, totalnya kita isi 31 juta. Nah, 31 juta. Ini kita itu NT, kemudian record. Kemudian kita add lagi. Yang kedua itu trans komputer. Kita isi F1125. Kemudian tanggalnya 29/11/2020. Saldo awal piutang dagang. Jumlahnya yaitu 26 juta. Nah, di ini tax code-nya kita itu NT dan record. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Mega Komputer.
kodenya F11 10 tanggal 23 bulan 11 2020, saldo awal ya, jumlahnya 18 juta. Tax code-nya kita ganti NT. Oh, maaf. Eh, untuk nominalnya saya salah, maaf. Yang dipakai itu jumlahnya, yaitu di sini kita ubah nominalnya yang ini, maaf, menjadi 34.100.000 rupiah. Kemudian, aduh, nah kemudian yang tadi yang prima, yang mega komputer juga kita ubah saldonya jadi 19.800. Oke. Kemudian yang trans itu juga tadi kita ganti saldonya jadi 28.600. Nah, kita lanjut lagi. Tadi yang prima komputer kita, nah yang ini kita ganti prima komputer, invoice-nya F11 14 tanggal 24 bulan 11 2020, saldo awal piutang dagang totalnya 3.300.000. 3.300.000. Nah, tax code-nya kita ganti. Nah, kemudian kita record. Nah, totalnya sudah sama ya jumlahnya. Balance-nya juga udah 0. Kemudian kita close. Selanjutnya, kita akan mengatur daftar saldo utang dagang, yaitu dengan setup, balance, supplier balance. Nah, di sini kita add sell, add book cash. Supplier yang pertama itu PT Makmur Jaya. Nah, itu manufakturnya C 15 234 di tanggal 23 bulan 11 2020. Saldo awal utang dagang jumlahnya 23.100.000. Nah, tax code-nya kita ganti jadi NT, kemudian record. Selanjutnya yaitu CV Setia Abadi, kodenya F1289 tanggal 20 bulan 11 2020, saldo awal utang dagang totalnya 17.600.000. Kemudian taksnya kita ganti jadi NT. Nah, yang terakhir itu PT Lodan, your supplier. Nah, di sini kita ganti jadi FK 2011. Nah, tanggalnya 28 11
28. Maaf. Ya, 28 bulan 11 2020. Kemudian saldo awal utang dagang jumlahnya 28.600. Tax code-nya kita ganti jadi NT, kemudian record. Nah, congratulations, sudah. Berarti totalnya juga udah 0. Kemudian kita close. Selanjutnya, kita akan menambahkan persediaan barang dagang. Nah, di sini kita mulai di klik inventory, kemudian item list. Nah, di sini kita klik new. Nah, item number-nya kita masukin kode, yaitu 1230P. Kemudian namanya IBM P-30, EPM 230. Nah, kemudian kita centang yang I buy this item, I sell this item, sama I inventory this item. Nah, untuk ininya, akunnya, yang pertama ini kita jadiin cost of goods sold, yang kedua itu sales, dan yang ketiga merchandise inventory. Nah, setelah itu kita isi detail buying-nya. Nah, buying-nya yaitu kita ganti jadi PPN, tax-nya, kemudian unitnya kita tulis unit. Kemudian untuk yang selling details, ini best selling price-nya di sini ada 16.000. 16 juta maksud saya. Nah, 16 juta. Kemudian tax of sold-nya kita ganti jadi PPN. Kemudian selling unit measurement kita isi jadi unit. Nah, setelah diisi seperti ini, kita klik OK. Selanjutnya, kita tambahkan kembali, yaitu yang kedua, A60 PC. Namanya Acer P-60. Nah, kemudian kita klik sama seperti tadi, I buy, I sell, sama inventory-nya kita centang. Nah, ini otomatis cost of goods sold, sell, sama merchandise inventory. Kemudian kita ubah buying detailnya. Nah, buying detailnya juga sama, unit dan PPN. Kemudian selling detailnya. Nah, untuk selling detailnya kita ubah harganya, totalnya. Jadi 12.500.000. Nah, klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita klik close. Baru kita klik yang comment center, kita count inventory aja langsung. Kita klik inventory, kita count inventory. Nah, di sini kita adjust inventory. Maaf, untuk yang count inventory kita isi dulu counted-nya 20. Terus bawahnya juga 16. Nah, setelah itu kita klik adjust inventory. Nah, untuk adjustment account ini, nah yang tadi ini default account-nya kita nggak ubah menjadi merchandise inventory. Kita use account. Kemudian kita klik continue. Kita open balance. Nah, baru di sini kita ganti tanggalnya, yaitu bulan 1, bulan 12, 2020. Memonya kita ganti menjadi saldo awal persediaan barang dagang. Nah, kemudian unit cost-nya kita ganti 16 juta. Kemudian untuk yang kedua, unit cost-nya itu 12.500.000. Nah, udah ya, langsung total amount-nya 320 juta dan 200 juta. Setelah itu kita klik record. Nah,
Yang terakhir, kita memeriksa kebenaran datanya. Nah, yang dilakukan itu yaitu pertama kita klik Command Center, kemudian kita klik Account, kemudian pilih yang Company Data Auditor. Nah, untuk step yang ini kita bisa next. Yang ini juga bisa kita next. Nah, untuk range tanggalnya itu kita harus ganti menjadi tadi kan kita bikin di bulan Desember 2020. Nah, berarti kita mulainya 01 12 2020, kemudian akhir tanggalnya kita periksa sampai tanggal 31 bulan 12 2020. Nah, kita akan review. Nah, kalau sudah centang semua seperti ini, berarti data yang kita input sudah benar, sudah terisi dengan benar. Kemudian kita klik next. Nah, kita finish. Ini kita nggak usah, kalau misalnya kalian mau datanya di print, itu boleh langsung yes, tapi kalau saya nggak mau di print, jadi kita no. Nah, kemudian setelah itu, nah sampai sini sudah selesai tugasnya. Untuk close MyOp, kita klik file, terus exit. Nah, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.